Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasyanur Rahman dari NPM 251104020044. Baik, saya ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul memahami syariah dan fikih dalam konsep definisi dan sejarahnya, teman-teman. Sebelum saya masuk dalam materi, saya ingin menyampaikan suatu permasalahan yang ada atau suatu permasalahan yang real, teman-teman. Apa itu? Kita tahu orang yang korupsi, orang yang berbohong, orang yang melakukan zina, orang yang suka minuman alkohol ataupun minuman keras, dia pasti melakukan sholat. Tapi kenapa dia melakukan hal itu? Berarti apa? Berarti dia tidak memahami konsep syariah. Dia memahami syariah tidak secara utuh. Dia hanya memahami syariah itu sebagai sholat, puasa, zakat. Dia hanya menunaikan kewajiban dia. Contohnya seperti itu, teman-teman. Tapi dia melakukan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang justru dilarang oleh syariah. Maka dari itu saya di sini ingin memaparkan sebuah materi yang sangat penting ini. Agar apa? Agar teman-teman ataupun yang mendengar bisa mengetahui apa itu syariah dan fikih. Apa itu? Karena syariah dan fikih sangat berkaitan. Baik, di sini saya ingin membahas apa itu definisi dari syariah. Kata syariah dalam bahasa itu adalah yang berarti jalan, teman-teman. Jalan menuju sumber air. Mengapa dinobatkan sumber air? Karena air itu adalah suatu tanda kehidupan bagi manusia. Jika tidak ada air, manusia tidak akan hidup. Begitu juga dengan syariah, teman-teman. Dan di sini definisi syariah menurut istilah. Syariah menurut istilah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Aturan tersebut mencakup hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi hablum minan nas dan hablum minallah. Artinya syariah bukan hanya mengatur sholat atau puasa saja, teman-teman. Syariah juga mengatur cara bagaimana berdagang, bagaimana cara bekerja, bagaimana cara berkeluarga, bagaimana cara bermasyarakat, bagaimana cara menjaga lingkungan. Dengan kata lain, syariah adalah pedoman hidup seorang muslim. Contoh sederhananya, teman-teman, ketika kita sholat, itu kita melakukan pelaksanaan syariah. Ketika kita jujur saat berdagang, itu juga termasuk syariah. Ketika kita menghormati orang tua, itu juga termasuk syariah. Jadi syariah itu mengatur seluruh kehidupan manusia, teman-teman. Tujuannya apa sih? Tujuan dari syariah. Nah, di sini kita masuk maqasid syariah, yang artinya adalah tujuan syariah. Selanjutnya kita membahas dari tujuan syariah ini, teman-teman. Allah menurunkan syariah untuk mempersulit manusia. Justru syariah bertujuan memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh umat manusia dalam ilmu Islam. Tujuan tersebut, teman-teman, disebutnya maqasid syariah. Ada 5 tujuan utama, yaitu yang pertama, menjaga agama. Apa itu menjaga agama? Hibzuddin. Syariah menjaga agar manusia beriman menjalankan agamanya, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya Allah memberikan sholat, puasa, zakat, dan haji. Semua itu bertujuan agar keimanan manusia tetap terjaga. Nah, yang kedua, menjaga jiwa atau hifzu'an nifas. Islam sangat menghargai kehidupan manusia, teman-teman. Karena itu Islam melarang pembunuhan, melarang bunuh diri, melarang menyakiti orang lain. Contohnya ketika dokter menyelamatkan pasien, hal itu termasuk menjaga jiwa, yaitu adalah hifzu'an nifas. Yang ketiga kita masuk menjaga akal, yaitu hifzul al-akal. Apa itu menjaga akal? Menjaga akal merupakan anugerah dari Allah. Karena itu Islam mengharamkan minuman keras dan narkoba, sebab keduanya merusak akal manusia, teman-teman. Contohnya belajar di sekolah atau di kuliah juga termasuk menjaga akal agar kita menambah pengetahuan dari akal kita, teman-teman. Yang keempat, itu menjaga keturunan atau hifzu'an nafsi. Itu apa sih, teman-teman? Islam itu mengatur pernikahan agar keturunan terjaga dengan baik. Karena itu Islam melarang zina. Anak harus mendapatkan hak pendidikan dan kasih sayangnya, teman-teman. Yang kelima, menjaga harta atau hifzu'al mal.
Islam mengajarkan agar harta diperoleh dengan cara yang halal. Karena itu mencuri, korupsi, riba, dan penipuan itu dilarang. Contohnya seorang pedagang yang jujur sedang menjalankan tujuan syariah dan dalam menjaga harta. Nah, di sini kita masuk ke landasan hukum syariah. Yaitu ada dua sumber utamanya teman-teman. Yang pertama ada Al-Quran. Kenapa sih Al-Quran? Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman utama dalam kehidupan. Misalnya, di dalamnya itu ada contoh larangan riba, larangan zina, larangan lain-lain ataupun perintah sholat, perintah puasa atau perintah yang ada di dalam Al-Quran, teman-teman. Di sini kita lihat, tadi ada Al-Quran, ada juga hadis ataupun sunnah. Kenapa hadis ataupun sunnah? Karena hadis adalah suatu perkataan, perbuatan, persetujuan dari sifat Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Hadis berfungsi menjelaskan ayat suci Al-Quran. Contohnya, Al-Quran hanya memerintahkan sholat, tetapi tata cara sholat dijelaskan dalam hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi. Gitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup syariah. Ada apa aja sih ruang lingkup di syariah? Syariah memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Yang pertama ibadah. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, sholat, puasa, zakat, haji. Yang kedua adalah muamalah. Apa itu sih muamalah? Jadi muamalah itu kita menjaga hubungan baik antara manusia seperti jual beli, utang piutang, perbankan syariah, sewa menyewa ataupun warisan dan lain-lain teman-teman. Yang ketiga adalah keluarga seperti pernikahan, perceraian ataupun hak dan kewajiban suami istri. Yang keempat adalah akhlak. Misalnya kita akhlak yang baik kita itu adalah jujur, amanah, bertanggung jawab dan saling tolong menolong. Jadi dapat kita lihat bahwa syariah mencakup dari seluruh aspek kehidupan kita teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah sejarah syariah teman-teman. Tadi kita masuk ke definisi, jadi sekarang kita masuk ke sejarahnya teman-teman. Apa sih itu sejarah syariah? Syariah, kita masuk ke perkembangan syariah. Pada masa Rasulullah SAW, syariah turun langsung dari wahyu jika ada persoalan, jika ada suatu permasalahan teman-teman. Jadi turunlah wahyu. Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah atau menjelaskan berdasar petunjuk Allah. Contohnya ketika para sahabat bertanya mengenai pemberian warisan, karena itu adalah kasus bagaimana mengenai pembagian warisan, kemudian Allah menurunkan ayat menjelaskan bagian-bagian masing dari ahli waris dalam Al-Quran. Jadi turun wahyu. Jadi pada zaman Rasulullah itu suatu permasalahan langsung ada jawaban. Karena itu teman-teman. Nah, kita masuk. Tadi kan zaman Rasulullah. Yang kedua itu zaman Khulafaur Rasyidin. Itu zaman ketika Rasulullah itu wafat. Wahyu sudah tidak turun lagi karena Rasulullah wafat. Nah, bagaimana itu? Para sahabat itu menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Contohnya seperti sahabat Rasulullah seperti Umar bin Khattab menunda hukuman potong tangan saat muslim kelaparan. Mengapa? Karena banyak orang mencuri demi bertahan hidup.